kulit, laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Sehingga berbicara bersentuhan, syarat membatalkannya 5. 1. Bersentuhannya kulit. 2. Berlainan jenis. Yang ketiga, kabiraini, dewasa. Yang keempat, bukan mahram. Syarat yang kelima, kata Syekh Nawawi, bila hailin, tanpa penghalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdik li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyaikhina amin. Wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin ay dzakarin wadihin walau mamsuhan wa mra'atin, dan membatalkan akan wudu oleh bersentuhan dua kulit laki-laki, ay dzakarin yakni laki-laki, wadihin yang tulen, walau mamsuhan sekalipun laki-lakinya itu dipapas zakarnya. Wamro'atin bersentuhan laki-laki dan perempuan, ay unsa yakni perempuan, wadihatin yang tulen, yang jelas keperempuannya, bukan banci. Wa in kana ahaduhuma mukrahan, dan sekalipun ada oleh salah satu daripada laki-laki dan perempuan itu dipaksa, au maitan atau mati, lakin la yantaqidu wudu'ul mayyiti, akan tetapi tidak batal oleh wudunya mayit, au jinnian atau bangsa jin, kabiraini yang gede keduanya. Wal muradu bil kabiri fi dzakari al mushtaha tab'an yaqinan lidzawati tiba'i salimati walau sabiyan. Adapun yang dimaksud dengan gede dewasa pada laki-laki yaitu orang yang disyahwati tabaan pada tabiatnya dengan yakin bagi perempuan-perempuan yang memiliki tabiat yang selamat, walau sobian sekalipun yaitu bocah. Wa fil unsa, dan yang dimaksud dengan gede pada perempuan, al-mushtahatu yaitu perempuan yang disyahwati tabaan pada tabiatnya, yakinan dengan yakin, li dhawis saliqatis salimati bagi laki-laki yang memiliki watak yang selamat, walau sobiyatan sekalipun orangnya masih bocah. Ajnabiyaini yang helat keduanya bukan mahram. Wahuma kullu man tahillul munakahatu bainahuma, dan keduanya ajnabiyain itu tiap-tiap orang yang halal oleh menikah antara keduanya. Bila hailin bersentuhannya tanpa ada penghalang. Fala naqdha bil lamsi min wara'i hailin wa inna raqqa, maka tidak membatalkan wudu dengan bersentuhan dari balik dinding penghalang sekalipun tipis penghalangnya. Wa minhu ma tajammada min ghubarin yumkinu fasluhu,
dan termasuk daripada penghalang yaitu barang yang membeku oleh barang daripada debu yang mungkin oleh dipisahkannya. La min arakin, bukan dari keringat. Wala farqa bainal lamisi wal malmusi, dan tidak ada beda antara orang yang menyentuh dan yang disentuh. Lishtirakihima fi madhinnatil ladzati, karena bersekutu keduanya pada prasangka kelezatan. Kal mustarikaini fil jima'i, seperti dua orang yang bersekutu pada jima'. Illa dhufran, kecuali kuku. Bidhammin fasukunin, dibacanya dengan dhammah dha'nya lalu sukun fa'nya dhufran. Au dhammin aidan, atau didomahkan fa'nya juga dhufuran, boleh. Wa bikasrin fasukunin, dan dibaca dengan kasrah dha'nya lalu sukun dhifran, boleh. Au kasrin aidan, atau dikasrahkan fa'nya juga dhifiran. Wal khamisatu, adapun lughat yang kelima, uzfur. Au sya'ran, atau rambut. Au sinan, atau gigi. Wa yulhaqu bihi kullu azmin dhahara inda Ibni Hajar, dan disamakan dengan gigi oleh tiap-tiap tulang yang nongol menurut Imam Ibnu Hajar. Fala yanqudul wudu lintifa'i ladzatil lamsi anha, maka tidak batal oleh wudu karena ketiadaan kelezatan menyentuh daripada gigi, rambut dan kuku. Au juz'an munfasilan, atau orhan tubuh yang terpisah. Wa inil tasaqa ba'du bihararatid dami liwujubi faslihi, sekalipun nempel oleh juz sesudah pisahnya dengan panasnya darah karena wajib memisahkannya. Li'annahu yajibu muwaratuhu fil ardi, karena bahwasanya yaitu wajib oleh menguburnya juz yang terpisah fil ardi, di dalam bumi. Wallahu a'lam bissawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup pembahasan hal-hal yang dapat membatalkan wudu yang jumlahnya ada 4. Malam hari ini memasuki yang keempat. Apa itu yang keempat yang membatalkan wudu? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, wa yanqudul wudu'a iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hail. Yang batalin wudu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang dewasa, bukan mahram, tanpa penghalang. Begitu. Jadi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan dewasa yang bukan mahram tanpa penghalang. Sehingga berbicara bersentuhan, syarat membatalkannya 5. Dalam hal membatalkan wudu. Jadi berbicara bersentuhan terkait masalah wudu menjadi batal, ada 5 persyaratan. Yang pertama, iltiqa'u basyaratai. Yang pertama, bersentuhan kulit. Jadi yang disentuh adalah kulit.
Dalam tubuh manusia berbicara wudu dibagi 4. Bicara wudu, ada kulit, ada kuku, ada gigi, ada rambut. 4 tubuh manusia. Yang batalin dalam wudu cuman kulit. Sehingga kalau kuku tidak batalin, illa zufran. Kalau kuku kagak batalin. Ada perempuan kukunya panjang 50 meter. Begitu, setengah meter panjang 50 cm, kita pegang tuh kukunya. Wudunya enggak batal sebab bukan kulit. Itu rumus. Ada perempuan rambutnya panjang, kita lus-lus rambutnya. Punya wudu kita. Wudunya tidak batal sebab bukan kulit. Rambut dia. Rambut tidak batal. Begitu. Tidak batal. Karena ini rumus. Ketiga gigi. Ada perempuan giginya panjang 20 cm. Kita pegang giginya. Punya wudu. Batal nggak? Kenapa? Bukan kulit. Termasuk juga organ tubuh yang buntung. Ada perempuan, kakinya dipotong gara-gara kena gula. Kita pegang nih kaki yang udah dipotong. Kakinya yang udah dipotong tuh. Wudunya batal nggak? Enggak batal. Yang udah dipotong nih, kaki. Karena kaki yang udah dipotong tuh wajib dikuburin. Kaki yang udah dipotong, ya kaki, tangan apa aja organ tubuhnya. Kalau udah dipotong, udah. Kalau ada orang nafsu ngelihat jari perempuan dipotong, PA dia. Lihat jari doang. Begitu. Enggak bakalan. Jadi kalau ada kaki orang dipotong, diamputasi, maka peraturannya dikafanin, lalu dikuburin. Enggak mesti harus di tanah kusir, dikuburin depan rumah juga jadi, yang penting dikuburin. Perlu ditahlilin enggak? Enggak usah. Orangnya masih hidup ditahlilin, tambah stres. Jangan sampai ada 7 hari, 3 hari, enggak usah. Begitu. Bagaimana kalau sebulan berikutnya mati? Kaki yang udah dikubur bagaimana? Ya udah biarin aja. Enggak usah digali, campurin, enggak usah, biarin. Begitu. Enggak perlu. Enggak, saya pengen kumpulin juga tuh kaki itu, sianan biar nyatu. Sekalian aja tuh rambut yang dicukur di barbershop tuh juga punya, kumpulin juga semuanya. Begitu. Agama enggak sesulit itu. Begitu. Enggak apa-apa. 1, bersentuhannya kulit. 2, berlainan jenis. Maka disebut di sini rajulin wa mra'atin. Yang bersentuhan kulit nih 2 orang yang berbeda jenis kelamin. Kalau laki-laki menyentuh laki-laki, kulitnya, wudunya enggak batal. Kenapa? 1 jenis. Perempuan megang perempuan, enggak batal karena 1 jenis. Begitu. Kudu berbeda jenis. Bagaimana berbeda jenisnya kalau mati? Mau dia mati ke? Mau dia hidup ke? Kalau berlainan jenis batal.
Terus yang mati ini gimana? Yang mati mau kagak batal. Yang mati mau. Yang batal yang hidup. Maka kalau ada orang mati lalu udah dimandiin mau dicium, jangan. Nanti batal. Nah, ini orang kagak ngerti. Yang batal siapa? Yang hidup. Dia mau kagak batal. Kalau batal nanti amil minta tambahan duit. Wuduin lagi. Kagak. Yang batal yang masih hidup. Sama ada dia lain jenisnya tuh muncul syahwat atau tidak. Kalau nyentuh mah batal kalau kulit yang disentuh. Semacam ada kita megang kulit nenek-nenek. Begitu. Ada syahwat enggak? Ya kagak, nenek. Tetap aja wudunya batal sebab lain jenis. Begitu, lain jenis. Begitu. Kan gua kagak bangun, lu kagak bangun, tapi engkong lu ngincer banget tuh. Engkong lu. Kullu sakit lakit. Setiap ada buah yang jatuh mesti ada yang mungut. Walaupun lu kagak bangun, engkong lu. Iya. Begitu. Jadi enggak begitu. Mau nenek mau bukan, wudunya batal. Bagaimana sengaja mau dipaksa? Kalau lain jenis mah batal wudunya. Ayo lu pegang dia. Maka kita dipaksa orang megang tuh cewek. Batal. Enggak dipaksa apalagi. Ini enggak mau ngomongin dipaksa atau tidak, sengaja atau lupa. Mau ada syahwat atau tidak, ada kelezatan atau tidak. Bila mana bersentuhan kulit lain jenis, maka wudunya batal. Wudunya batal. Begitu, wudunya batal. Bagaimana kalau perempuan ini bangsa jin? Mau dia bangsa manusia kayak bangsa jin, dia kita selama nama jin. Apalagi jin Salimar. Udah meninggal. Oh begitu. Maka kemudian itu batal. Walaupun bangsa jin. Kenapa bangsa jin dikhitobi? Bolehkah kita kawin nama jin? Boleh. Begitu. Silakan saja. Kalau dia mau. Begitu. Jin ini boleh dijual belikan. Ada yang boleh bila mereknya Lea dan Levis. Iya. Boleh. Dagangannya Pak Lutfi ini. Begitu. Tuh begitu. Bagaimana kalau laki-lakinya ini udah nggak ada zakarnya, udah buntung semuanya, mamsuh, zakar nggak ada, biji juga nggak ada, kita salaman sama perempuan, hukumnya batal. Kenapa? Lawan jenis, nggak mau ngomong. Dia mau ada, mau tidak. Kan udah kagak ada. Mau kagak ada, kita nggak ngomongin ada dan tidak. Begitu. Karena lawan jenis, maka wuduknya batal. Siapa yang batal? Dua-duanya. Yang nyentuh dan yang disentuh, kecuali mayit. Kalau yang disentuh mayit, maka yang batal yang masih hidup. Sebab idza mata ibnu Adam in qata amalu. Orang udah mati mau udah habis peraturannya. Udah enggak ada. Begitu. Dua. Jadi syaratnya satu bersentuhannya kulit. Kedua adalah lain jenis. Yang ketiga kabiraini, dewasa.
Apa yang dimaksud dewasa? Yang dimaksud dewasa, orang itu dalam pandangan orang normal udah ada syahwat, udah demen. Meski belum balik. Begitu. Semacamlah anak kelas 3 SD, begitu. Belum 15 tahun. Begitu. Karena bongsor gede. Manis juga anaknya Bang Anu tuh, begitu udah. Ini namanya udah gede namanya. Udah gede walaupun belum balik. Begitu. Yang kayak begini batal. Tapi kalau ada anak kecil umur 3 tahun salim sama kita, punya wudu, maka tidak. Kenapa? Masih kecil, belum ada syahwat. Kalau orang nafsu banget sama anak umur 3 tahun, abnormal namanya. Iya, enggak benar. Jadi catatan yang dimaksud dewasa bukan baligh. Jadi bisa jadi anak TPA salim sama kita gurunya, kalau udah gede tuh 9 tahun begitu belum men. Begitu salim sama kita batal wudunya. Udah gede. Kan belum 15. Iya, nih udah gede. Udah mulai apa bahasa Betawinya, lenjeh gitu. Udah mulai begitu tuh, maka itu batal. Itu maksud kabiro ini. Itu begitu. Yang keempat, syaratnya bersentuhan kulit, lain jenis, dewasa dua-duanya. Kalau satu dewasa, satu bayi, enggak batal. Begitu. Walaupun lain jenis. Yang keempat, bukan mahram. Apa tuh mahram? Mahram, ini yang suka kebalik. Orang kampung nyebutnya muhrim. Bukan muhrimnya. Gitu. Ini gara-gara bahasa Arab. Enggak ada barisannya. Mim, ha, ro, mim. Dia baca muhrim. Kalau dibacanya muhrim artinya orang yang sedang ihram haji dan umroh. Itu namanya muhrim. Kalau dibaca muharram itu bisa maknanya bulan ke-1 daripada tahun Islam, bisa maknanya haram. Kalau dibaca mahram tulisannya sama. Maka artinya perempuan yang haram dinikahi selama-lamanya. Jadi syarat yang keempat, yang wudu jadi batal dengan bersentuhan ini, bila yang disentuhnya bukan mahram, yakni orang lain. Apa itu mahram? Perempuan yang haram dinikahi oleh kita selama-lamanya. Maka kita punya wudu, salim sama bini kita, mau kerja, mau ngaji, bang mau ngaji, salim, punya wudu. Batal enggak wudunya? Kenapa? Iya, boleh dinikah. Lah kan kalau kagak boleh enggak bakal jadi bini dia. Begitu. Boleh dinikah. Yang haram ini yang kagak boleh dinikah. Itu rumusnya. Yang kagak boleh dinikah enggak batal. Yang boleh dinikah batal rumusnya. Ada berapa perempuan yang enggak boleh dinikahi? Jumlahnya ada 18. 18 perempuan haram dinikahi oleh kita. Terbagi menjadi 3. Ada yang haram dari segi keturunan, jumlahnya 7 perempuan. Ada yang haram dinikah dari segi persusuan, jumlahnya ada 7 perempuan.
ada yang haram dinikah disebabkan kemertuaan. Musaharah, bahasa Melayunya persemendaan. Kemertuaan ada 4, maka 7 ditambah 7 ditambah 4, 18. Mana tuh dari segi keturunan yang haram dinikahi oleh kita? 1, perempuan yang ngelahirin kita. Siapa tuh? Ibu. Ke atas. Kalau ngomong ibu ke atas, siapa lagi? Nenek. Habis nenek? Uyut. Ya, habis uyut? Udah kagak ingat. Ya udah begitu dah. Jadi kita punya wudu, megang tangan ibu kita. Tangan tuh kulit bukan? Kulit. Lain jenis enggak? Lain jenis. Gede enggak? Gede dia. Boleh dinikah enggak? Enggak. Maka salim sama ibu, wudunya enggak batal. Karena ibu kita namanya mahram, perempuan yang haram dinikahi selamanya. Ibu kita. Kedua, anak perempuan kita. Kita jadi bapak, punya anak cewek, salim sama kita, maka wudunya enggak batal. Sebab mahram, bukan orang lain. Anak kita. Anak yang lahir dari kita. Namanya anak kita. Kalau anak angkat, batal. Begitu. Walaupun ngasuhnya dari kecil. Begitu. Kan gua nggak ada rasa. Iya, bukan ukuran lo. Orang lain ada rasa. Begitu. Jadi bukan itu. 2, anak perempuan kita. 3, saudara perempuan kita. Siapa tuh? Bisa kakak, bisa adik. Salim kita sama kakak. Punya wudu, wudunya enggak batal. Kenapa? Mahram dia. Adik kita, salim sama kita, wudunya enggak batal. Sebab mahram. Udah berapa tuh? 3, 4. Saudara perempuannya baba kita. Apa tuh? Encang-encing. Bu-le, bu-de. Begitu. Bapak kita punya adik namanya encing. Baba kita punya kakak namanya encang. Ya gitu ya? Iya. Maka kita salim sama encang, encing, wudunya enggak batal sebab mahram. Udah berapa tuh? 4. 5, saudara perempuannya ibu kita. Apa tuh? Oh sama. Orang kita kurang. Bahasa Arabnya kholah. Kalau bapak ammah. Begitu. Begitu. Kholah. Saudara daripada ibu kita. Makanya para habaib tuh menyebut kita orang namanya akhwal. Apa itu akhwal? Saudara dari ibu. Artinya akhwal itu saudara dari ibu. Apa tuh saudara dari ibu?
dulu bapaknya dia, engkongnya dia waktu daripada Yaman datang ke Indonesia ini bawa burung doang, enggak bawa sangkar. Sangkarnya dari Indonesia. Maka kita itu dihormati, disebut akhwal, saudara dari ibu, kudu dihormati. Begitu maksudnya. Akhwal itu apa itu akhwal? Khol itu saudara dari ibu. Begitu maksudnya. Jadi saudara perempuan ibu kita, encang-encing dari ibu, itu kita punya wudu, salim sama dia, wudunya enggak batal. Udah berapa tuh? 5. Keenam, anak perempuannya saudara laki-laki kita. Apa tuh? Ponakan. Kita punya wudu, ada ponakan. Salim sama kita, wudunya enggak batal. Sebab kita haram nikah sama ponakan. Ketujuh, anak perempuan saudara perempuan kita. Apa tuh? Iya ponakan juga. Itu wudunya enggak batal. Nah, Anda ini Lutfi ini perempuan, biar gampang. Perempuan. Saya punya ibu, dia punya ibu. Begitu. Kakak beradik. Ibunya saya sama ibunya Lutfi ini, tapi perempuan dia. Begitu. Kalau bahasa Betawinya apa tuh? Apa? Sepupu. Nah, ini sepupu ini nikah. Boleh nggak? Ini yang benar nih. Boleh nggak? Boleh. Jadi karena dia sepupu, salim. Dia panggil sama kita kakak. Orang tua kita tuaan umpamanya. Atau dibalik. Orang tua kita muda berarti kita panggilnya kakak. Kakak sepup. Salaman punya wudu. Batal nggak tuh? Kenapa? Boleh dinikahi. Pokoknya yang boleh dinikah, wudunya batal. Begitu. Walaupun nikahnya kurang bagus. Di agamanya sepupu dekat tuh kurang bagus menikahnya. Jadi kurang produktif kedekatan. Kalau turun satu bagus. Contoh, saya sama Lutfi kakak beradik orang tuanya. Lutfi punya anak. Tuh, ponakan dari anak sepupu. Namanya, anaknya Lutfi perempuan. Saya nikah sama itu tuh. Ini bagus. Begitu. Tapi kalau saya nikah sama Lutfi ini, enggak bagus. Di agamanya. Kurang bagus. Kalau sama anaknya Lutfi, bagus. Itulah yang terjadi antara Sayyidina Ali dan Siti Fatimah. Ali dan Nabi sepupu. Begitu. Andai itu Ali perempuan, kurang bagus. Nikah boleh. Turun satu. Anak ponakan tuh. Siti Fatimah tuh. Panggil Imam Ali itu kalau enggak ada nikah, panggilannya Uwa. Panggilannya Uwa. Abu Thalib sama Sayyidina Abdullah tuaan Abu Thalib. Tuaan Abu Thalib dari segi nasab. Maka Nabi manggil Sayyidina Ali kakak.
Begitu. Kok Abu Thalib paman? Bahasa Arab ini pada bagian ini kurang istilah. Pokoknya saudaranya bapak aja. Mau kakaknya kek, mau adenya kek, paman. Begitu terjemahannya. Padahal dia kakaknya. Kalau orang Betawi nyebutnya encang. Begitu. Cuman karena udah kadongan ya begitu dah. Singkatnya, sepupu menikah boleh, maka wuduknya batal. Begitu. 7 ini perempuan yang haram dinikah dari segi keturunan. Maka wudhu kita menyentuh 7 ini enggak batal. Dari segi persusuan. Apa tuh persusuan? Persusuan tuh begini. Ada anak di bawah umur 2 tahun. Di bawah umur 2 tahun ditetein sama bini kita. Dengan 5 kali proses penetean. Maka itu bocah menjadi anak kita. Namanya anak susu. Namanya anak susu. Maka Nabi masih kecil, di bawah 2 tahun, nete sama Siti Halimah. Maka Siti Halimah tuh namanya ibu susu. Begitu, ibu susu. Syaratnya 5 kali proses. Begitu. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau ada orang laki suami nete sama bininya? Begitu. Jadi anak susu enggak tuh? Jadi anak susu enggak? Kenapa? Iya di atas 2 tahun itu mah. Itu mah di atas 2 tahun. Itu mah maling aja kagak jadi masuk, mau ngejarah. Kagak berani. Begitu. Kata maling, anaknya aja udah kumisan. Gimana babanya? Begitu. Jadi anak susu sama. Ada 7 yang haram. Pertama, ibu susu. Kayak tadi aja urutannya. Berarti keduanya anak perempuan, ya kayak gitu aja dah. 7 tadi. Apa-apa yang haram dari segi keturunan, itu juga haram dinikah dari segi persusuan. Makanya kalau mengangkat anak nih, saya ajarin ilmunya. Kalau sampean mau adopsi, ngangkat anak, biar rapi. Satu caranya nih, ngangkat anak tuh. Carilah anak yang di bawah 2 tahun. Itu dulu. Itu rumus. Begitu. Di bawah umur 2 tahun. Baru setahun kek. Enggak mesti baru brojol. Ya baru brojol boleh, masih di bawah 2 tahun juga. Sesudah itu ditetein sama bini kita. Suruh tetein. Itu juga merangsang hormon dia. Sehingga bisa bakal punya anak. Begitu. Ditetein. Anak tuh. Kalau sampai ditetein sampai 5 kali proses, maka anak ini akan menjadi anak susu namanya. Sehingga kita punya wudhu, salim sama dia, enggak batal. Begitu cara ngadopsi. Biar kita jangan sampai masa sama anak sendiri wudhu, dia bingung. Kan kakaknya bin kita, itu urusan kakak dah. Urusan kelurahan itu mah. Negara, urusan bisa dakan itu bisa. Yang kayak begitu mah. Ini agamanya ini. Begitu. Kan repot, masih ya kita salim lagi, wudhu lagi, salim wudhu lagi, kan repot. Maka ngambil anaknya harus di bawah umur 2 tahun, anak angkat. Begitu. Begitu. Kalau enggak, cari anak ponakan.
yang nikahnya haram. Contoh, kita punya kakak, ya kan, anaknya banyak, ambil aja tuh jadi anak kita, anak angkat. Ini mau nggak apa-apa, karena kita nikahnya haram, emang juga dia kerabat. Begitu yang tadi itu namanya teknis adopsi, supaya tidak banyak mengganggu. Tinggal satu, nikah bagaimana? Nikah, ya nikahnya kalau bapaknya ada, kita tahu tuh bocah, ya bapaknya yang nikahin. Terus kalau bapaknya, lah kan gua yang ngurus, ya tinggal wakil. Hari Jumat wakil sama bapak aslinya, sama kita bapak angkat. Nanti yang masuk TV, yang dipoto-foto oleh Bang Bari itu, nah kita kan begitu. Enggak apa-apa, kan yang penting mau dia wakil sama kita, kan begitu. Itu namanya teknis, begitu, enggak ribet. Nah warisan, nih bagaimana warisan? Ya kagak dapat wong bukan anaknya. Bagaimana biar dapat? Mumpung masih hidup, hibah, kasih ono rumah buat dia, tulis bagi dah itu. Jadi dapat, ya dapat, warisan bukan. Nah, begitu namanya biar kita benar dalam kita mengadopsi, karena supaya rapi agamanya. Begitu. Lalu mana 4 perempuan yang haram kita nikah dari segi kemertuaan? Yang pertama, ibunya istri kita. Apa namanya? Ibu mertua. Itu kita salim sama ibu mertua, itu wudunya enggak batal, karena kita kagak boleh nikah abah ibu mertua. Bapak mertua kita mati, kita kawin juga enggak boleh, haram. Tetap ibu, walaupun udah kita cerai. Ini udah cerai sama bininya, tetap aja enggak ada dalam Islam mantan mertua, yang ada mantan istri. Begitu. Jangan, itu mantan mertua gue tuh, kurang ajar dia. Begitu, nggak ada. Begitu. 2, dari segi kemertuaan itu, anak perempuannya istri kita. Siapa tuh? Siapa tuh? Anak perempuannya istri kita. Anak tiri namanya. Iya. Anak tiri. Kita nikah sama perempuan janda, punya anak perempuan. Itu namanya dia anak perempuannya istri kita. Tuh begitu. Tuh gara-gara pernikahan tuh. Iya, kita salim sama kita enggak batal, karena kita enggak boleh nikah dengan anak tiri. Adakah yang boleh? Ada catatannya, kalau ibunya belum dinikahin. Ada orang janda masih muda, ibunya anaknya muda, ibunya muda, anaknya SMA. Kita nikah sama ibunya, pas malam nikah anaknya manis juga, kita cerai tuh bini, kawin sama anaknya, boleh. Begitu. Kalau belum disentuh. Kalau udah disetubui, udah otomatis jadi anak kita, anak tiri. Disebut anak sambung. Ini dari sambung. Kemertuaan itu gara-gara nyambung. Begitu. Maka disebut, orang sebut anak sambung. Rada halus. Anak tiri sama aja, sambung tiri itu. Cuman dialus-alusin aja. Begitu. Kalau anak tiri itu kejem, ibu tiri. Jadi ibu sambung, kejem juga. Begitu.
Ketiga, yang haram dinikahi dari segi kemertuaan itu istrinya bapak kita. Siapa tuh? Hah? Siapa? Ibu tiri. Kalau ibu kita mau tadi udah dari keturunan. Begitu. Bapak kita nikah, itu otomatis jadi ibu tiri kita. Salim enggak batal. Begitu. Itu najong banget gue salim sama dia. Najong. Jangan. Orang istrinya bapak kita. Itu begitu. Istrinya. Ibu tiri. Keempat, istrinya anak laki-laki kita. Apa? Apa namanya? Mantu. Menantu tuh salim mama kita enggak batal. Sebab haram mahram dari segi mertua. Nah, kita punya bini, punya adik. Salim adiknya bini kita sama kita. Batal enggak tuh? Boleh enggak kita kawin? Kapan bolehnya? Kalau udah cerai artinya haramnya enggak selamanya. Haramnya temporari. Begitu. Kalau dia mati boleh disebutnya turun ranjang atau naik ranjang. Kalau kawin nama kakaknya bini namanya naik ranjang. Memang begitu. Kalau turun ranjang juga. Turun ranjang juga. Walaupun sama kakaknya. Oh begitu istilahnya. Saya pikir kalau turun ranjang kalau sama adiknya. Begitu. Kalau sama kakaknya naik ranjang. Baik. Begitu. Kalau adik ipar, kakak ipar, wudunya batal. Sebab haramnya tidak selamanya. Kalau dia masih jadi bini kita haram. Kalau dia wafat atau cerai hidup, nikah sama dia jadi. Boleh. Begitu. 18 inilah perempuan yang wudu kita kalau selaman enggak batal. Di luar ini batal. Syarat yang kelima terakhir. Kata Syekh Nawawi, bila hailin, tanpa penghalang. Kalaupun orang lain, bini kita, salim ama kita pakai penghalang. Dia cium. Begitu. Yang dicium ini kerudungnya. Begitu. Enggak. Karena ada penghalang. Kalau ada penghalang enggak batal. Begitu. Karena ada penghalang. Syaratnya bersentuhan langsung. Kalau penghalang enggak batal. Kalau ada penghalang. Begitu. Enggak batal. Bagaimana kalau tipis? Mau tipis, mau tebal. Kalau ada penghalang mah wudunya tidak batal. Wudunya. Kalau ada penghalang. Nah, kembali. Siapa yang batal? Beda dengan berbicara memegang kemaluan. Yang batal yang memegang. Kalau bersentuhan mau yang batal yang memegang juga. Yang dipegang juga. Dua-duanya batal. Dari mana bersentuhan ini membatalkan wudu? Di dalam Al-Quran pada surat An-Nisa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, aula mastumun nisa.
atau Anda menyentuh perempuan yang bukan mahram. Maka menyentuh perempuan yang bukan mahram, yang ayat itu siaknya berbicara hadas kecil sehingga tidak ngomongin jima, maka wudhu menjadi batal. Di samping Imam Malik di dalam kitab Muwatta'nya meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa menyentuhnya laki kepada bininya termasuk daripada membatalkan wudhu. Jadi wudhu batal bersentuhan laki dan perempuan. Sehingga 5 persyaratan berbicara batal wudhu: 1 bersentuhan kulit, 2 lawan jenis, 3 gede walaupun belum balik tapi udah masuk batas syahwat, 4 bukan mahram, 5 tanpa penghalang. Maka inilah hal-hal yang dapat membatalkan wudhu. Selain yang 4 ini tidak membatalkan wudhu. Mulai dari apa saja yang keluar daripada kemaluan kita, depan atau belakang, lalu kemudian hilang akal, hilang tamyiz. Lalu ketiganya adalah memegang kemaluan dengan aturannya. 4 bersentuhan kulit dengan aturannya. Inilah hal-hal yang dapat menyebabkan wudhu menjadi batal adanya. Segini aja ngaji kita